Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada kuliah online Statistika Inferensi, kali ini dengan materi uji normalitas. Distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi yang secara luas banyak digunakan dalam berbagai penerapan. Distribusi normal merupakan distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus kontinu. Misalkan tinggi badan, berat badan, skor IQ, jumlah curah hujan, hasil ujian, dan lain sebagainya. PDF distribusi normal atau probability density function atau juga fungsi kepadatan probabilitas. Jadi di buku itu ada yang menuliskan FKP, ya kepanjangannya dari fungsi kepadatan probabilitas, atau menuliskan PDF atau probability density function. Nah ini saya rasa Anda sudah pernah tahu ya. Ini adalah fungsi distribusi normal. Anda sudah punya tabel distribusinya, silakan dilihat lagi. Nah ini P-nya ya 3,14. Nah seterusnya sigmanya simpangan baku, mu-nya sama dengan rata-rata, X, E-nya ya konstanta ya, konstanta Euler ya. Nah ini notasinya. X, nah ini bacanya X berdistribusi normal, ini normal, dengan min-nya mu dan variansnya sigma kuadrat. Maka terdapat variabel baru Z dengan Z-nya adalah X min mu per sigma. Merupakan distribusi normal baku, standar, atau Z. Nah, ini kalau sudah seperti ini, berarti selalu dituliskan seperti ini. Jadi dia berdistribusi normal baku dengan min-nya 0 dan variansnya 1. Artinya, untuk mengubah distribusi normal menjadi distribusi normal baku atau standar adalah dengan cara mengurangkan nilai-nilai variabel X dengan rata-rata mu-nya dan membaginya dengan standar deviasi, sehingga diperoleh variabel baru Z. Variabel normal baku Z mempunyai rata-rata mu-nya sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Uji normalitas. Nah, ini langkah-langkah dari uji normalitas. Uji data itu berdistribusi normal. Ini kalau secara manualnya dinamakan dengan uji Lilliefors ya. Langkah yang pertama adalah menetapkan hipotesisnya. Hipotesisnya adalah H0-nya data berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Yang kedua adalah menstandarisasi data sampel ya. ZI sama dengan XI min X bar dibagi dengan S. Yang ketiga adalah menentukan peluang bilangan baku FZI dan proporsi bilangan baku SZI. Menentukan FZI dari tabel distribusi normal dan SZI diperoleh dari frekuensi relatif kumulatif masing-masing XI dibagi dengan jumlah datanya. Yang keempat adalah menghitung absolut atau nilai mutlak selisih dari FZI dengan SZI. Nah ini selisihnya tadi, selisih mutlaknya adalah dinamakan dengan L hitung. Nah ini setelah diperoleh L hitungnya untuk masing-masing pengamatan, ini dicari L hitung yang paling besar. Kemudian bandingkan nilai L hitung dengan L tabelnya. Jika L hitung kurang dari L tabel, maka H0 diterima. Disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Jika L hitung lebih besar dari L tabel, maka H0 ditolak. Disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Contoh uji normalitas yang menggunakan uji Lilliefors. Nah, ini datanya diambil dari populasi
Dari data tersebut diperoleh rata-rata 50,3 dan simpangan bakunya 16,55. Selidikilah apakah data tersebut berdistribusi normal. Nah, ini kalau Anda tidak percaya atau masih benar nggak sih ini rata-ratanya 50,3 dan simpangan bakunya 16,5. Nah, ini kalau Anda ingin tahu, ini bisa menggunakan SPSS ya. Sama ya. Minnya 50,33 atau kita ambil bisa 2 angka di belakang komanya ya. Nah, ini 16,55 ya. Oke. Ini kalau Anda mau lihat deskripsinya, kita bisa ke SPSS-nya. Nah, ini kita masukkan datanya tadi. Nah, dari data tadi, ini emang ada banyak ya. Karena ini dari kuliah-kuliah yang kemarin ya. Jadi saya jadikan satu datanya. Analyze, kemudian deskriptif statistik, deskriptif, kemudian masukkan datanya, tadi data X ya. Kemudian option, Anda ingin memilih apa saja yang ingin ditampilkan, variance mungkin, kemudian range, barangkali range itu beda data maksimum dengan minimum, kemudian continue, kemudian OK. Nah, kita lihat di bagian outputnya. Nah, ini ya. Ini seperti biasa, kita bisa copy. Kita copy, paste ke sini dalam bentuk gambar. Supaya kita bisa lebih mudah menatanya ya. Nah, ini seperti ini. Kalau Anda ingin menyajikannya dalam suatu laporan penelitian misalkan, nah itu bisa Anda copy, paste di Word ya. Buka saja Word-nya ya. Nah, ini di Word. Kalau kita buka Word, Microsoft Word. Nah, ini kita paste di sini aja. Nah, ini dalam bentuk tabel ini. Nah, ini bisa kita tengahkan, kita atur hurufnya ya, dan lain sebagainya. Kita ganti Times New Roman juga bisa ya. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, ini yang tadi dari deskriptif statistiknya ya. Nah, dari data tadi kita buat matriksnya atau tabelnya ya. Dari data tadi. Ini frekuensinya. Jadi tadi yang angka 23 kan ada 1, hanya 1 ya. 27 juga 1. Yang ada 2 cuma 48 ya. Nah, ini FR ini frekuensi relatifnya. Saya rasa Anda sudah belajar di statistika dasar ya. Statistika dasar frekuensi kumulatif, frekuensi relatif ya dari mana? Dari 1 ini 1 dibagi jumlah datanya. Jumlah datanya 12. Nanti akan ketemu 0,0833. Sama, yang ini juga sama ya. Frekuensi kumulatif, ini kumulatifnya dari sini. Nah, dari sini yang dikumulatifkan 1 tambah 1 2, tambah 1 lagi 3, tambah 1 4. Ingat di sini tambah 2 jadi 6 ya. Nah, kalau kita menuliskan frekuensi relatif kumulatif ya biasanya frekuensi R kum ya. Ini namanya frekuensi relatif kumulatif. Berarti yang dikumulatifkan yang frekuensi relatifnya.
Nah, kita cari ZI-nya. ZI tadi rumusnya apa? ZI sama dengan XI min X bar dibagi dengan S. Jadi kalau kita cari Z1, maka X1 min X bar dibagi dengan S. X1-nya 23 dikurangi minnya 50,33 dibagi dengan 16,55. Nanti akan Anda peroleh negatif 1,65. Ini dari ZI-nya. Nanti diteruskan sendiri ya. Untuk Z2 sampai seterusnya, sampai data yang ini, yang ke-12 ya. Kemudian untuk FZI, tadi kan sudah diberikan bahwa FZI diperoleh dari tabel Z-nya. Nah, ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari nilai Z tabel yang untuk Z1. Nah, ini kan 1,65. Jadi Anda cari yang min 1,6. Kemarin kan gitu ya cara nyarinya ya, min 1,6. Berarti karena ini di belakangnya 5, berarti cari yang berapa? Yang 0,05. Ya. Ini saya tarik garis. Ini juga. Nah, ketemunya 0,0495. Ya. 0,0495 ini. Nah, sudah ya, saya harap Anda sudah paham. Nanti teruskan lagi ya sampai selesai, sampai ketemu FZI yang untuk data yang ke-12 ya. Yang ini. Kemudian untuk mencari SZI-nya, SZI ini sama dengan, tidak lain sama dengan frekuensi relatif kumulatif. Nah, tadi kan frekuensi relatifnya kan yang pertama kan 0,0833 ya. Nah, ini 0,1667 ini dari mana? Ya dari frekuensi relatif yang dikumulatifkan ya. Jadi ya 0 yang untuk data 23 tadi. Saya lanjut aja ke sini ya biar enak ya lihatnya ya. Nah, yang dari sini ini tetap ya 23 SZI-nya tetap 0, ini X-nya ya. Ini XI. 0,0833 ya, 0,0833. Kemudian yang 27 ya 0,0833 ditambah bawahnya 0,0833. Itu sama dengan 0,1667. Kemudian data 33. Data yang nilainya 33. 0,0833 ditambah 0,0833 yang atasnya ya, tambah 0,0833 sama dengan 0,2500 dan seterusnya. Nanti kalian cari sendiri ya selanjutnya. Setelah memperoleh FZI, memperoleh ZI, FZI, SZI, maka dicari selisih dari FZI dan SZI. Tapi dimutlakan. Nah, ini selisihnya ya. Selisihnya dicari yang paling tinggi. Yang paling tinggi yang mana? Nah, yang paling tinggi yang ini. Setelah itu kita bandingkan dengan L tabelnya. L tabelnya ukuran sampelnya adalah 12 ya, 12.
Kita tadi alfanya 0,05. Nah, berarti hasilnya adalah 0,242 untuk L tabelnya. Maka karena L hitungnya tadi L0-nya atau L force-nya atau L hitungnya adalah 0,1170 dan L tabelnya adalah 0,242. Karena L hitung kurang dari L tabel, maka H0 diterima sehingga data berdistribusi normal. Oke, saya rasa dan saya harap Anda sudah paham ya. Berikutnya, ini uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, ditetapkan hipotesisnya. SPSS-nya biasanya menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Yang pertama ditetapkan hipotesisnya, yaitu data berdistribusi normal dan data tidak berdistribusi normal. Ini ditetapkan alfanya, misalkan alfanya adalah 0,05, menentukan daerah kritisnya. Jadi kalau nilai signifikansi lebih dari alfa, maka H0 diterima. Kalau nilai signifikansinya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kemudian diambil kesimpulan. Nah, ini caranya ya. Buka datanya, kemudian analyze ya. Analyze non-parametric test, kemudian sampel KS. KS ini adalah Kolmogorov-Smirnov ya. KS. Kemudian kita pilih tadi data X, masukkan. Kita pilih exact, nggak ada yang harus diganti ya. Continue, kemudian option, kita bisa tambahkan deskriptifnya ya. Kemudian continue. Kemudian kita bisa oke. Nah, ini ada deskriptif statistiknya juga. Jadi dia keluar bersamaan. Kemudian ini ada output untuk Kolmogorov-Smirnov ya. Kita copy pastekan di PowerPoint ya. Saya pastekan ya di sini. Nah, ini tadi minnya kan 50,33. Kemudian standar deviasinya 16,55. Oke. Nilai minimumnya 23, maksimumnya 70. Datanya 12. Kemudian ini jumlah datanya 12, minnya 50,33, standar deviasinya 1,65. Kemudian, nah, ini yang positif ini, bagian yang positif ini adalah L hitungnya yang sudah kita hitung dengan menggunakan uji Lillie force. Jadi tadi kan 0,1170 ya kan, kita hitungnya ya. Nah, ini L hitungnya. Cuman kita tidak melihat L hitungnya, karena nanti L hitungnya kan dibandingkan dengan L tabel. Kalau yang untuk Kolmogorov-Smirnov, kita melihat nilai signifikansinya, yaitu yang bagian bawah. Nah, nilai signifikansinya adalah 0,931. Ini nilai signifikansinya. Kesimpulan, karena nilai signifikansinya sebesar 0,931 lebih dari alfa, yaitu 0,05, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Uji distribusi normal ini yang perlu Anda perhatikan adalah ketika Anda melakukan penelitian atau ketika Anda menyusun skripsi, ketika pengolahan data pada tugas akhir, Anda akan memperoleh nilai hasil post-test dari kelas-kelas eksperimen. Biasanya ini memang untuk penelitian eksperimen ya. Kalau untuk penelitian PTK tidak perlu digunakan. Biasanya untuk penelitian eksperimen seperti penelitian one-shot case study, seperti penelitian untuk melihat efektivitas pembelajaran, kemudian penelitian untuk melihat pengaruh model pembelajaran, pengaruh media pembelajaran, atau pengaruh strategi pembelajaran.
Nah, itu biasanya yang itu kita ingin membandingkan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, ini biasanya digunakan. Kalau kita ingin menggunakan analisis yang lain, maka data itu harus diuji dulu apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka uji-uji parametrik seperti uji T, one sample T test, one T independent test ya, dan per T test itu bisa digunakan. Tapi jika data tidak berdistribusi normal, non parametrik, maka yang digunakan adalah uji-uji non parametrik. Oke, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.